Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Effendi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai salah satu topik yang sudah saya pilih, yaitu tentang penggunaan bahasa pergaulan di kalangan remaja. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan mitra tutur saling memahami makna tutur. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Selain itu, terdapat juga pendapat mengenai bahasa Muntu Wibowo. Menurutnya, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa pergaulan. Menurut Mulyana, bahasa pergaulan adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain bahasa pergaulan, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa pergaulan merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa pergaulan pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru. Dalam kehidupan masyarakat, perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses situs jejaring sosial tidak hanya terbatas pada penggunaan dalam negeri, namun juga luar negeri. Interaksi antar negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi pesat. Dalam adanya perkembangan bahasa ini dapat membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Pada awal tahun 2000, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian bahasa pergaulan beserta ciri-cirinya, mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pergaulan di kalangan remaja, mengetahui dampak dari penggunaan bahasa pergaulan, mengetahui cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa pergaulan di kalangan remaja. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu tentang bahasa pergaulan. Menurut Mulyana, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahasa pergaulan adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain pendapat tersebut, Sarwono mengatakan bahwa bahasa pergaulan adalah bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka yang bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Kedua definisi itu saling melengkapi. Pada definisi yang pertama hanya menerangkan bahwa bahasa pergaulan adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik, sedangkan definisi kedua diperjelas lagi bahwa menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Ragam bahasa pergaulan remaja memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Berikut ini adalah beberapa contoh bahasa pergaulan yang telah dikelompokkan, mulai dari kosakata, penghilang huruf awal, penghilangan huruf H, penggantian huruf A dengan E, penghilangan diftong AU dan I dengan O dan E, pemendekan kata atau kontraksi dari kata atau frasa yang panjang. Contohnya terlampir pada slide. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor perkembangan bahasa pergaulan di kalangan remaja. Perkembangan bahasa pergaulan di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, yang pertama adanya bahasa pergaulan ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa pergaulan. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa pergaulan.
Tulisan seorang remaja di situs jaring sosial yang menggunakan bahasa ini akan dilihat dan bisa ditiru oleh ribuan remaja lain, misalnya melalui Facebook, Twitter, Instagram, atau media sosial lainnya. Yang kedua yaitu karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman, sebaya, maupun keluarga. Yang ketiga yaitu peran media. Peran media di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada peran media elektronik maupun media cetak. Selanjutnya pembahasan mengenai dampak penggunaan bahasa pergaulan. Tentunya ada dampak positif maupun negatif. Dampak positif dengan digunakannya bahasa pergaulan adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa pergaulan ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Penggunaan bahasa pergaulan dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa pergaulan dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata pergaulan tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa pergaulan dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Contoh kecilnya yaitu ketika sedang presentasi di depan kelas. Selain itu, para generasi muda akan lebih nyaman menggunakan bahasa pergaulan daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Pembahasan yang terakhir yaitu cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa pergaulan. Tidak dapat kita pungkiri lagi, dalam bermasyarakat dan bersosialisasi, kita lebih sering menggunakan bahasa pergaulan. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa pergaulan. Karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa pergaulan tidak bisa kita hilangkan atau kita cegah perkembangannya. Yang dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Yang ketiga, inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi, dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak pada lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya di dunia kalangan artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Keberadaan bahasa pergaulan memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia, namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa pergaulan itu sendiri. Oleh karena itu, pergaulan tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu, pertama, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja terhadap bahasa pergaulan. Dan yang kedua yaitu mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang penggunaan bahasa pergaulan di kalangan remaja. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.